Mari kita simak video berikut analisa dari Profesor Subiakto ini yang sangat mencerminkan situasi kepemimpinan negara ini. Apakah ke arah yang baik atau ke arah yang salah? Tonton sampai habis. Nah, ini sebenarnya yang disoroti itu adalah isi dari semua pidato itu. Makanya saya tanya tuh sebenarnya yang bisikin itu siapa gitu, atau karena memang salah salah persepsi ya, seperti padi yang 2 triliun di gilingan padi itu, terus padi yang 40 ton 1 hektar, harganya 70.000 per kilo. Ini kan semua salah. Cuma tadi ada yang ngelurusin, katanya itu bukan, maksudnya bukan 2 triliun, itu 2 ton. 2 ton juga nyambung sama yang mana kalau 2 ton itu? Gilingan padi 2 ton. 2 ton per jam, 2 ton per bulan, 2 ton per hari. Ya, tapi ya sudahlah, karena memang nggak bisa didebat. Ini kan kengawuran yang makin parah gitu. Terus ada juga yang nimpali bahwa, oh ini memang sengaja, jadi dibuat strategi supaya kelihatan ngawur, terus nanti yang diincer ini, yang diincer itu. Kan tujuannya memberangus koruptor dan sebagainya. Algoritmanya kemana, benang merahnya kemana gitu. Wong yang disuruh ngurusin koruptor, nangkepin koruptor, ya ketangkep jadi koruptor. Jadi kan kontraproduktif, terus memang agak lucu, walau menurut kita ya kondisinya makin luar biasa parahnya gitu. Terus ada sanggahan soal survei kan yang 80,2 turun menjadi 51,1 gitu kan. 82,2 ya, turun jadi 51,1. Katanya mereka tidak ngurusin survei karena yang penting bekerja untuk rakyat. Loh, yang lalu yang nampilin survei 82,2 kan kalian juga gitu. Yang membanggakan bahwa itu surveinya masih auditor tinggi dan sebagainya. Setelah surveinya turun, dibantah gitu. Ini suka kali bantah ya. Jadi memang orang apa ya, Aristoteles mengatakan memang orang yang bodoh itu suka kali sama bantahan gitu. Jadi pokoknya bantah aja dulu gitu. Pokoknya ada gitu kan gitu. Nah, jadi kalau Bob Marley mengatakan ya memang apa ya, eh, sebuah pemerintahan yang berorientasi kepada kekuasaan memang akan menjadikan rakyat menjadi barang. Ya gitu saja. Jadi nggak ada tujuan lain karena memang kekuasaannya akan mereka langgengkan gitu kan ya. Eh, Terus soal ekonomi ya kan, ekonomi kemarin ya, ekonomi Indonesia katanya nanti bakal menyaingi Perancis dan sebagainya lah, pokoknya Eropa. Loh ya sekarang itu loh, kalau bicara 2045, 19 tahun lagi ke depan banyak. Sekarangnya yang dibuat apa gitu. Udah sampai di mana gitu. Kita udah disalip sama Vietnam, tahun ini juga sudah kalah sama Filipina, nggak usah sama Malaysia, sama Thailand. PDB kita aja kan ketinggalannya jauh, dari 5.300 per kapita, Malaysia 13.500, apa, Thailand juga sama, kan nggak usah sama Singapura. Singapura udah 92.000 dolar per kapitanya. Terus bagaimana cara nyalipnya? Kalau semuanya berantakan seperti sekarang kan begitu pertanyaannya. Kalau ini dijadiin repondasi atau apalah namanya, ya kan harus ada progres yang jelas gitu. Tapi kalau sekarang makin nyungsep, bagaimana kita mau bergerak ke lebih tinggi kalau kondisinya kayak gini? Investasi investor pada sada kembar kembut. eh, ya kita tidak tahu apa yang dikatakan orang sebuah strategi, semoga aja ini benar. Tapi kalau kita lihat dari seharian kita ya nggak ke sana juga. Artinya kemajuannya itu bukan ke arah itu gitu ya. Jadi karena apa? Orang mengatakan ya memang politik Indonesia itu kan tidak diatur dengan moral. Jadi apa, tapi dengan strategi kekuasaan tadi. Jadi makanya jadi tidak bermoral kan gitu. Kita bicara korupsi. Korupsi itu sudah kita suruh coba saja undang-undang perampasan aset sampai sekarang kan nggak nongol gitu. Jadi kalau bengak-bengoknya di ujung sana mau memberantas korupsi, sementara remnya aja yang sudah kita siapin untuk dipasang itu nggak pernah dipasang, ngerem aja pun nggak bisa, apalagi mau berhentikan kan gitu kan. Itu kan istilah yang paling gampang dicerna seperti itu.
selalu tidak ada tidak ada yang bisa dibaca bahwa itu sebuah keseriusan gitu. Yang diributin kan soal MBG, soal KDMP, ya kan sekarang bangun lagi katanya Universitas Republik Indonesia mau bangun pemimpin dan sebagainya. Ini sama dengan sekolah rakyat kan. Sekolah yang lain itu banyak yang harus diurusin karena ruang kelasnya jebol dan sebagainya. Gaji gurunya belum dibayar, gaji guru honorer masih 200.000. Dibuat sekolah rakyat, terus beli kos kaki 4 miliar itu kemarin tuh. Ini buat lagi Universitas Republik Indonesia. Loh, universitas yang ada itu loh sekarang. Kemarin 60.000 anak-anak kita nggak daftar ulang tuh karena apa? Ada yang sebagian bilang bahwa itu memang nggak bisa bayar UKT-nya, jadi uang kuliah tunggalnya itu aja mereka tidak mampu. Sekarang bangun 10 universitas dan menyalahi undang-undang. Karena memang undang-undang pendidikan itu kan ada. Yang lebih menarik sebenarnya kalau kita baca ulang tentang undang-undang itu, semuanya memang tidak sinkron. Karena Menteri Pendidikan itu mitra kerjanya dengan komisi berapa gitu. Jadi nanti bangunan sekolah dengan komisi berapa, terus dengan PUPR. Jadi tidak, kalau kita bicara sekolah dari mulai bangunan sekolah, dari gaji guru dan sebagainya, komisi yang menangani itu di DPR itu bisa beda-beda. Jadi bagaimana bisa meluruskan satu rencana yang begitu kuat dan solid? Itunya justru dulu diberesin. Sama dengan kalau kita bicara korupsi dan sebagainya ini. Sudah berapa kali kita bahas itu. Undang-undang kepartean di Indonesia ini yang saya pikir itu yang harus dibongkar. Karena semuanya bermula dari partai. Pemimpin korup ini kan semuanya orang partai. Ya kan? Bagaimana mereka tidak korup menjadi anggota DPR itu harus ngeluarin berapa duit, miliaran. Bupati saja ya. Kalau di Jawa ini rata-rata di atas 20 miliar butuhnya. Terus bagaimana dia mau mengembalikan uangnya itu? Ya Pak, ya yang diobok-obok APBD, APBN. Ya korupsi lagi gitu. Kalau ada 514 kabupaten kota ditambah 38 provinsi, hitung saja berapa kebutuhan uang APBN yang akan mereka sedot untuk mengembalikan modal itu. Saya hitung-hitung itu kalau kalau 1.000 triliun aja mungkin kurang kali itu. Jadi dasarnya atau fondamen kerusakannya tidak dibetuli. Jadi ngapain kita apa ya? Kita ribut soal di atasnya kerusakan atapnya gitu. Kalau kalau lantainya saja nggak ada pondasinya gitu. Ini kan ibarat orang sakit dikasih obat tapi tidak ada pencegahan gitu. Persoalan kita kan di Indonesia ini termasuk penyakit yang real itu tidak ada pencegahan. Yang ada itu adalah pengobatan. Pengobatan itu kan kalau sudah kena dia kan. Kalau pencegahan itu sebelum dia sakit. Itu kan. Pengertiannya kan seperti itu. Yang paling gamblang seperti itu saja lah. Jadi perdebatan kita ini memang selalu sia-sia karena memang tidak menyentuh dasar masalah itu sendiri. Ini kita menjadi apa ya? Menjadi debat kusir tiap hari seperti ini. Kita capek juga lama-lama kan gitu. Tapi kalau nanti dibilang kita harus optimis, ya harus dijalani gitu. Pesimis kok rasanya besok mau kiamat gitu kan gitu. Jadi apa ya? Apa statement-statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai presiden ini makin hari itu makin ngelantur gitu. Ini yang perlu diantisipasi sebenarnya gitu. Apakah memang tidak bisa lagi dirubah atau tidak bisa lagi dikasih tahu? Tapi ya susah kita ngomongnya lah. Jadi apa ya? Jadi ya Nelson Mandela mengatakan ya mohon maaf saya penjahat memang nggak bisa membangun negara. Mereka hanya berpikir memperkaya diri dan merusak negara itu sendiri begitu. Itu yang pasti yang terjadi sekarang ini. Terus tiba-tiba kemarin ada kabinet bayangan. Nggak, kalian tuh ngimpi. Mau pakai undang-undang mana kalian? Mau ngasih masukan ke siapa kalian? Oh nggak pernah didengar kok. Kabinet bayangan itu mau diletakkan di mana? Cara bekerjanya seperti apa? Kontrolnya seperti apa? Mau masuk lewat mana gitu. Jadi sekali lagi, kalau daripada kalian sia-sia membuat kabinet bayangan atau apa itu, kumpul aja jadi satu, bongkar itu ke MK Undang-Undang Kepartean Indonesia.
Kalau saya pikir di dalam kabinet atau di dalam DPR, DPRD itu minimal itu harus 30-40% orang independen yang non partai sehingga bisa memberi suara kita di dalam itu untuk tidak menyetujui semua keputusan mereka. Nah, bagaimana DPR RI 211 orang pendidikannya nggak jelas, 63 orang SMA, terus membuat undang-undang untuk kita gitu. Mudah nggak kalian itu? Ada orang di atas sana yang menentukan arah negara ini dengan tanpa latar belakang pendidikan yang jelas. Ya kita bukan merendahkan mereka, tapi kenyataannya seperti itu. Ya ini harus diselesaikan lebih dulu daripada kita ribut di pinggir jalan tiap hari kayak tukang obat itu tadi kan. Apa ya? Ya apa ya? Kita ini karena sekarang ini jadi lebih banyak diajarkan untuk membantah daripada mendengarkan. Kan yang bantah aja semua itu kan. Semua dibantah. Tidak pernah kenapa tidak pernah mendengar? Kenapa tidak bisa mengolah masukan orang lain kan gitu kan? Jadi nasib bangsa ini sedang dibentuk oleh karakter pemimpin yang buruk. Pikiran melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter, dan karakter menciptakan nasib. Jadi kita akan ditentukan oleh karakter orang dan kita menerima nasib kita seperti sekarang ini. Kalau karakter itu kita biasakan seperti ini, kalau karakter itu kita biarkan seperti itu.